Hari ini kembali hari Minggu dan kita kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, pagi ini yang akan menemani kalian bernyanyi di rumah adalah saya, Boksu, bersama dengan Koko, Babekta, dan Koko Claire. Nah, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya. Memanggil nama saya. Apa yang akan kita jawab untuk Tuhan? Semoga kita semua mengatakan ku jawab ya Tuhan. Senang nggak adik-adik jadi anak Tuhan? Tentu kita semua senang karena kita anak Tuhan, ya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada 2 orang yang dipenjarakan, tapi mereka dipenjarakan bukan karena mereka jahat atau mereka buat salah, tidak.
Mereka dipenjarakan hanya karena mereka memberitakan nama Tuhan Yesus, bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Jadi ada orang-orang tidak suka dengan mereka. Karena itu mereka memasukkan dua orang ini ke dalam penjara. Nah, adik-adik yang terkasih, bayangkan kalau kita di penjara, mungkin perasaan kita bagaimana? Wah, perasaan kita menyedihkan. Mungkin kita sedih, mungkin kita bersusah hati, mungkin kita marah. Tapi adik-adik yang terkasih, kita lihat apa yang terjadi dengan kedua orang ini. Ayo, mari kita saksikan bersama. Ada seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dia pandai menenung dan membuat tuannya memperoleh banyak untung. Dan ia mengikuti Paulus dan Silas dari belakang. Dan sambil berkata-kata, Paulus dan Silas merasa terganggu sekali. Karena itu Paulus berpaling ke belakang dan menegur dia dan berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuannya melihat hal itu terjadi, tuannya sangat marah. Lalu dia menyuruh orang untuk menangkap Paulus dan Silas dan membawa mereka kepada para penguasa. Akhirnya Paulus dan Silas dibawa di hadapan para penguasa. Mereka dipukul, mereka didera, sekalipun tak bersalah. Bukan hanya itu saja, Paulus dan Silas juga dimasukkan ke dalam penjara. Mereka dilemparkan ke dalam penjara tengah. Disitulah mereka dipenjarakan. Sekalipun demikian, di dalam penjara, Paulus dan Silas berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Mereka dengan hati yang paling dalam, mereka memuji dan berdoa kepada Tuhan. Sampai orang-orang yang ada di dalam penjara tersebut mendengar suara pujian mereka. Mereka terharu dengan segala pujian mereka. Dan pada tengah malam terjadilah suatu gempa yang sangat dahsyat. Gempa ini membuat seluruh pintu penjara terbuka dan belenggu yang ada di kaki dan di tangan semuanya lepas. Akhirnya semuanya lepas dari belenggu itu. Dan ketika kepala penjara melihat pintu penjara sudah terbuka, dan dia berpikir orang-orang yang di dalam penjara melarikan diri. Akhirnya dia mengambil pedang untuk membunuh dirinya. Seketika itu juga Paulus berteriak dengan nyaring dan berkata, "Jangan engkau bunuh diri." Lalu dia berkata kepada Paulus, "Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Lalu kata Paulus kepadanya, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Akhirnya dia mengundang Paulus dan Silas ke rumahnya dan menghidangkan hidangan yang baik, yang paling enak kepada Paulus dan Silas. Dan akhirnya seisi keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan. Luar biasa, sungguh luar biasa cerita tadi. Paulus dengan Silas, sekalipun mereka masih di dalam penjara, tapi mereka masih sanggup untuk memuji, masih sanggup untuk menyembah Tuhan. Dan akhirnya suatu mukjizat terjadi dan ada orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, inilah yang perlu kita pelajari. Sekalipun kita di dalam rumah, mungkin kita sudah merasakan jenuh, mungkin kita sudah merasakan bosan, mungkin sudah merasakan tidak leluasa dan tidak bebas. Tapi adik-adik, mari kita belajar seperti Paulus dan Silas. Dalam keadaan yang tidak bebas,
tidak leluasa, mereka masih tetap bisa memuji, menyembah Tuhan. Jadi adik-adik di rumah, sekalipun kita tidak bisa berkumpul di dalam gereja, tetapi biarlah di dalam rumah senantiasa memuji Tuhan. Ada waktu bisa nyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, ya ya. Di dalam Tuhan. Jadi adik-adik bisa nyanyikan di rumah, bisa nyanyikan dimanapun. Jadi sekalipun kita tidak bisa berjumpa, sekalipun kita tidak bisa keluar kemana-mana, tetaplah dengan hati yang senang, tetaplah dengan hati yang bersemangat, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan. Sebab dimanapun kita berada, Allah kita ada bersama dengan kita. Sebab Dia Allah ada di hati kita. Amin. Mari ikuti Lause, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami bersyukur akan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan Yesus, mohon ajari kami Tuhan, supaya di tengah-tengah COVID-19 ini kami berada di rumah. Biarlah kami tetap bersemangat, kami tetap bersukacita, kami tetap bergembira, kami tetap menjaga hati kami untuk senantiasa memuji, menyembah Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa mengetahui bahwa Tuhan sungguh baik dan Tuhan mengasihi kami. Tuhan sertai kami, Tuhan akan menjagai dan menolong kami. Dan suatu hari COVID-19 akan berlalu dengan kuasa Tuhan, dan kami bisa berkumpul lagi bersama dengan teman-teman, bersama dengan Lause sekolah minggu di ruang sekolah minggu, dan kami bisa beribadah bersama. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik. Kami bersyukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama ucapkan 祝祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人。不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。 Di rumah, selamat hari Minggu, salam sehat selalu dan semangat, oke? Jadi adik-adik yang sudah masuk sekolah langsung ucapkan selamat ya. Untuk teman-teman adik-adik yang di rumah yang sudah masuk sekolah dan sudah naik kelas, langsung ucapkan selamat. Tetap semangat belajar ya. Sekalipun berada di rumah, tetap semangat belajar. Oke? Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Salam sehat ya. Bye-bye.